kita masuk ke materi kita. Yang pertama adalah himpunan semesta. Oke, himpunan ini akan kalian gunakan nanti untuk menggambarkan diagram Venn pada materi selanjutnya. Oke, apa itu definisinya? Kita lihat. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Ya, kita masuk ke dalam contoh. Tentukan himpunan semesta dari himpunan. Di sini ada dua himpunan yang diketahui ya. Himpunan R anggotanya 135, himpunan P anggotanya 357. Nah, kita akan buat bagaimana bentuk dari himpunan semesta dari kedua himpunan ini. Kita lihat. Maka himpunan semesta ini disimbolkan dengan S ya, S besar. Maka S sama dengan, boleh, himpunan semesta ini boleh menggabungkan kedua anggota dari himpunan itu. Maka kita tuliskan saja 1, kemudian 3, dan 5. Nah, kita gabungkan dengan himpunan, anggota himpunan pada himpunan P ya. Nah, 1, 3-nya sudah ada, tetap tuliskan 1 saja ya. 5, nah kemudian 7. Maka ini adalah himpunan semestanya. Kita lihat apakah semua angka ini ada pada himpunan R dan himpunan P. Ya, kita lihat R 135 ada pada S-nya. Terus 357 juga ada pada S-nya. Begitu ya. Kita lihat apakah ada yang lain yang bisa menggambarkan kedua himpunan itu. Maka S-nya yang lain boleh kita tuliskan. Kita lihat 135, 5357 itu kira-kira bilangan apa? Betul, bilangan ganjil. Maka bisa kita buat himpunan S-nya dari kedua himpunan ini adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, maka bilangan ganjil ini sudah menggambarkan anggota dari himpunan R dan juga menggambarkan anggota himpunan dari P. Adakah yang lain yang kira-kira bisa menggambarkan himpunan R dan himpunan P? Good. Apa yang selanjutnya? Iya, merupakan bilangan asli. Atau apa lagi? Bilangan bulat, apa lagi? Bilangan positif, ada banyak. Nah, bilangan-bilangan ini akan menggambarkan anggota dari R dan anggota dari P. Oke, bisa paham ya? Apa itu himpunan semesta? Kemudian, dalam materi ini juga ada yang dikatakan dengan himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Kita perhatikan. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, ini disimbolkan seperti ini ya. Nah, tanda kurung kurawal tapi di tengah-tengahnya kosong. Ya, atau juga boleh disimbolkan begini. Artinya tidak ada anggotanya. Baik, masuk kita ke dalam contohnya ya. Kita lihat yang pertama. A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Sekarang kita tuliskan ya. Nah, untuk penulisan himpunan, ingat A ditulis dengan huruf kapital, dipisahkan oleh tanda sama dengan, dan diawali dengan kurung kurawal ya. Nah, sekarang kita jabarkan anggota dari bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada atau tidak? Tidak ada ya. Karena anggotanya tidak ada, maka langsung saja kita tutup kurung kurawal. Artinya adalah A itu merupakan himpunan kosong. Oke, atau boleh juga dituliskan dengan A. Nah, seperti itu ya. Langsung gunakan simbol lingkaran dan dicoret lingkarannya. Oke. Pilih salah satu, tapi jangan gunakan keduanya ya. Contohnya seperti ini. A,
Nah, jangan gunakan yang seperti ini. Gunakan salah satunya. Kurung kurawal saja atau 0 yang dicoret. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor selanjutnya. B adalah himpunan bilangan prima yang punya 4 faktor. Nah, sekarang ingat kembali, bilangan prima itu mempunyai berapa faktor? Good. 2 faktor. Angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, faktor adalah bilangan pembagi dari suatu bilangan. Oke, ingat ya. Maka, adakah bilangan prima yang punya 4 faktor? Tidak ada, karena cuma 2 faktornya. Maka, kita tuliskan D sama dengan, ya sama seperti A tadi ya. Kurung kurawal artinya himpunan kosong, tidak ada anggotanya, atau juga boleh dituliskan seperti ini. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan materi kita. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari ada 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan. Yang pertama itu adalah dengan mendaftarkan anggota himpunannya. Yang kedua itu dengan cara menuliskan sifat anggota himpunannya. Dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, sekarang kita akan menyajikan himpunan lagi ya ke dalam bentuk gambar yang lebih sederhana. Jadi akan bagus dan enak kita lihat, yaitu dinamakan dengan diagram Venn. Oke, kita masuk ke contoh soalnya, bisa dilihat contoh soalnya. Namun sebelum kita kerjakan, perhatikan petunjuk pembuatan diagram Venn berikut ini. Sekarang kita langsung jawab soalnya. Yang pertama tadi adalah menggambarkan himpunan semestanya dengan bentuk persegi panjang. Kita gambarkan dulu ya persegi panjangnya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian tuliskan huruf S, simbol dari himpunan semestanya, pada kiri atas, ya, sebelah kiri bagian atas. Tuliskan saja di sini S, menandakan bahwa di dalam persegi panjang ini semuanya merupakan anggota dari himpunan S atau semestanya. Oke, nah yang kedua adalah himpunan-himpunan selain himpunan semestanya ya, dituliskan ke dalam kurva tertutup atau di sini kita gunakan lingkaran ya. Nah, yang pertama kita lihat himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, himpunan B, anggotanya 5, 6, dan 7. Sekarang yang perlu kita cek adalah adakah dari kedua himpunan ini yang anggotanya sama? Nah, semuanya berbeda ya. Nah, kalau berbeda maka kita tuliskan ini adalah himpunan A. Kita buat warna yang berbeda ya. Dan ini adalah himpunan B. Kurvanya itu terpisah. Maka langkah selanjutnya kita menuliskan anggotanya dengan menggunakan noktah atau titik ya. Nah, di sini kan anggotanya 1, 2, 3. Maka di himpunan A kita tuliskan ada titik nokta di sebelah anggotanya. Maka di sini kita tuliskan 1, kemudian 2, dan selanjutnya 3. Artinya apa? Anggota-anggota ini berada pada himpunan yang A. Kemudian kita lanjut yang B. Kita tuliskan saja ya. Ingat noktahnya atau titiknya ya. Sini 5, 6, dan 7. Sampai di sini bisa? Nah, karena di sini adalah himpunan semestanya, maka kita tuliskan anggota S yang belum dituliskan. Kita lihat, tadi 1 sudah ditulis, sudah juga ditulis. Sekarang 5 sudah ditulis juga, sudah ditulis. Yang belum dituliskan
yang belum ada di sini, kita tulis di luar kurva tertutup atau di luar lingkaran. Ya, kita tuliskan yang mana yang belum. Bebas di mana saja ya. Di sini kita taruh 4, kemudian 8, dan terakhir 9. Sampai di sini paham? Ingat, semua angka sudah dituliskan ya. Gak ada lagi kan yang belum dituliskan? Oke, seperti itu kira-kira ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua ya. Nah, kita lihat S-nya anggotanya masih sama saja ya, 1 sampai 9. Yang berbeda dari soal yang pertama tadi, di sini ada himpunan M anggotanya 2, 3, 4, 5 dan himpunan N anggotanya 5, 6, 7, 8. Kita akan gambarkan ketiga himpunan ini ke bentuk diagram Venn. Oke, ingat, yang pertama bagaimana? Apa yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, gambarkan dulu persegi panjangnya ya. Nah, kemudian tuliskan S pada pojok sebelah kiri atas. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat M dan N. Adakah anggota yang sama? Coba sama-sama kita perhatikan. Ada anggota yang sama? Ada ya. 5. Di sini juga ada 5. Nah, maka bentuk lingkarannya atau kurva tertutupnya seperti ini. Ini tadi himpunan M dan ini adalah himpunan, kita buat berbeda warna ya biar lebih bagus ya. Di sini himpunan N. Jadi kurvanya saling memotong ya. Nah, sekarang kita tuliskan anggota-anggotanya ke bentuk diagram Venn-nya ya. Nah, pertama yang kalian tulis adalah anggota yang sama. Kalian tuliskan pas di tengah-tengah atau perpotongan lingkarannya ya. Taruh di sini adalah, jangan lupa titiknya atau noktanya ya. Tuliskan 5 di sini. Nah, sekarang kita tuliskan anggota M yang belum dituliskan. Yang mana itu? 2, 3, dan 4. Tuliskan di dalam lingkarannya. 2, 3, 4. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan dengan himpunan N. Tuliskan anggota yang belum ada pada diagram ya. Berarti di sini 6, 7, 8. 5-nya kan sudah di sini. Oke, sekarang sudah kita tuliskan anggota himpunan M dan N. Sekarang kita tuliskan anggota dari S yang belum ada pada diagram. Ya, kita coret dulu yang sudah kita tuliskan ya. Tadi 2 sudah, sampai 5 sudah. Terus 6, 7, 8 juga sudah. Yang belum yang mana? Iya, 1 dan 9-nya kamu tuliskan, tapi di luar lingkaran. Ya, terserah mau letaknya di mana ya. Mau di atas, mau di sini, terserah. Asal jangan di dalam lingkaran ya. Kita tuliskan di sini 1, noktanya jangan lupa. Kemudian 9-nya di sini. Nah, maka bentuknya seperti ini. Bisa dibedakan dari yang pertama tadi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh berikut. Nah, nanti kalian akan bisa ya membedakan dari contoh pertama, kedua, ketiga, dan nanti yang keempat. Kalian akan perhatikan bagaimana bentuk diagram Venn-nya beserta ciri-cirinya. Oke, kita lihat. S itu anggotanya dari 1 sampai 9 sama ya dengan soal-soal sebelumnya. Kemudian di sini yang membedakannya adalah himpunan P dan Q-nya. Anggotanya di sini 4, 5, 6. Q-nya 3, 4, 5, 6. Oke, pertama kita gambarkan dulu himpunan semestanya dalam bentuk persegi panjang ya. Oke, udah. Nah, kemudian jangan lupa tuliskan S di pojok kiri atas. Nah, kemudian kita cek dulu adakah anggota yang sama antara himpunan P dan himpunan Q. Nah, kalau kalian perhatikan, semua anggota himpunan P ada di himpunan Q. Ya, ada semuanya sama kan, 4-nya ada, 5-nya ada, 6-nya juga ada. Nah, jadi bentuk himpunannya atau bentuk lingkarannya seperti ini ya.
Ini kita gambarkan himpunan P-nya. Ya. Nah, himpunan Q-nya kita gambarkan seperti ini. Ya. Nah, himpunan P kita tuliskan langsung ya. Langsung di dalam lingkaran P. 4, di sini 5, 6. Sudah? Nah, karena P juga ada di dalam lingkaran Q, jadi untuk menuliskan anggota Q, kita tuliskan saja anggota yang belum dituliskan. Ya, maka ininya sudah dituliskan kan? Maka yang belum dituliskan, yang belum ada pada diagram Venn-nya adalah 3 dan 7. Kita tulis di sini. Kamera ya. 3 dan 7. Seperti itu ya. Semua anggota P ada di dalam himpunan Q. Nah, sekarang kita tuliskan anggota dari semesta yang belum ada pada diagram Venn. Tadi dimulai dari 3 sampai 7 ya, sudah kita tuliskan. Yang ini sudah ada ya. Oke, yang belum ada kita tuliskan di luar lingkaran, namun masih ada di dalam persegi panjang. Kita tuliskan terserah di mana ya. Di sini juga boleh 1, di sini 2-nya, di sini 8, di sini 9. Nah, seperti inilah bentuknya. Jadi sudah bisa membedakan ya dari yang contoh pertama sampai contoh yang ketiga ini. Nanti masih ada satu lagi. Oke? Baiklah anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh yang terakhir, bentuk diagram Venn ya, perhatikan. Nah, di sini anggota S-nya masih sama dari 1 sampai 9. Yang membedakan adalah anggota himpunan T dan U ya. Di sini T anggotanya 1357, U juga 1357. Oke, sekarang kita gambarkan diagram Venn-nya. Yang pertama sekali kita gambarkan adalah persegi panjangnya ya, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian tuliskan S pada sudut kiri bagian atas ya. Nah, sekarang sebelum kalian menggambarkan lingkarannya, kalian cek dulu himpunan T dan himpunan U anggotanya adakah yang sama ya. Nah, di sini ada tidak yang sama? Ada, iya kan? Nah, di sini semuanya sama. Kebetulan semuanya sama, ada 1, ada 3. Nah, tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Nah, inilah dikatakan himpunan yang saling kongruen ya. Nah, bagaimana bentuknya pada diagram Venn? Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi himpunan T lingkarannya berimpit dengan lingkaran himpunan U. Nah, sama dia, berimpit sama-sama lingkarannya. Anggotanya juga berarti dituliskan sekali saja ya. Nah, kita tuliskan 1, selanjutnya 3, 5, dan 7. Seperti itu. Ya, untuk himpunan T dan U. Sekarang masih adakah himpunan S yang belum ditulis? Masih. Nah, di sini sudah Miss coret ya. 1, 3, 5, 7 sudah dituliskan, maka yang belum ada pada himpunan S tinggal dituliskan saja. Terserah ya di mana saja asal masih di dalam persegi panjangnya. Oke? Nah, tuliskan. Yang pertama sekali adalah 2. 2 tulis di sini boleh ya. Di sini 4-nya, di sini 6, di sini 8, dan terakhir 9. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi Miss harap kalian sudah bisa membedakan bagaimana nanti bentuk diagram Venn yang saling terpisah ya, bagaimana diagram Venn yang saling memotong ya. Kemudian yang berbentuknya ada di dalam terus ada lingkarannya di luar. Nah, kemudian yang terakhir adalah kongruen. Berimpit lingkarannya. Nah, seperti itu. Baiklah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jika ada 2 himpunan A dan B, anggota kedua himpunan tersebut tidak ada yang sama atau berbeda, maka kedua himpunan itu dikatakan saling lepas. Nah, bentuknya seperti pada gambar ya.
Kemudian jika ada dua himpunan, ada anggotanya yang sama, maka kedua himpunan itu dikatakan saling berpotongan. Gambarnya bisa dilihat. Oke. Berikutnya, jika ada dua himpunan, himpunan yang pertama, semua anggotanya ada pada himpunan yang kedua, maka himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B atau dilambangkan A subset B. Bisa dilihat gambar ya. Dan yang terakhir, jika ada dua himpunan, namun masing-masing kedua himpunan itu anggotanya sama, maka kedua himpunan tersebut dikatakan saling kongruen. Gambarnya bisa kamu lihat pada slide ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Miss jelaskan itu bisa kalian pahami, sehingga nanti ketika ada soal yang berkaitan dengan diagram Venn, kalian sudah bisa dengan mudah mengerjakannya. Oke, sekian dan terima kasih.